lagi di dalam program Daily Devotion. Biarlah iman kita semakin kuat, dan saya berdoa supaya saudara semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Semua dalam perlindungan Tuhan. Jika saudara diberkati dengan program Daily Devotion ini, maka saudara dapat memberikan subscribe, saudara bisa memberikan like, saudara dapat men-share, dan saudara dapat menekan tombol lonceng sehingga saudara bisa mendapatkan setiap update yang kami beritakan. Baik, Daily Devotion kali ini kita akan melihat, memaknai apa yang terjadi di dalam kehidupan Kain dan Habel. Kira-kira Tuhan mau memberikan pesan apa kepada kita? Kita akan mulai dari Kejadian pasal yang keempat. Kita tahu bahwa Kain dan Habel adalah anak dari Adam dan Hawa. Kita mulai dari ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkanlah Habel, adik Kain. Jadi Kain ini kakaknya, Habel ini adiknya. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya, jadi ini adalah awal-awal masa-masa awal ketika manusia diusir akibat jatuh ke dalam dosa. Diusir oleh Allah dari Taman Eden. Di Taman Eden mereka menikmati segala-galanya, hidup dalam damai, hidup dalam hadirat Tuhan. Mereka tetap perlu bekerja, tetapi mereka bekerja di dalam kelimpahan. Tetapi beda dengan setelah mereka keluar dari Taman Eden, mereka bekerja dengan jerih lelah. Dan di sini kalau kita lihat saudara, bahwa disampaikan di dalam Alkitab, Habel bekerja sebagai gembala kambing domba, sedangkan Kain bekerja sebagai petani. Kita akan lihat ayat berikutnya. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian hasil dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Ayat keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Sampai di sini dulu saudara. Ya, dari sini kita melihat bahwa, perhatikan, persembahan kepada Tuhan itu bukan perintah agama. Persembahan kepada Tuhan itu bukan aturan agama, tetapi justru sejak awal penciptaan. Ya, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di sini mereka mempersembahkan. Ya, mereka mempersembahkan hasil mereka kepada Tuhan. Belum ada aturan-aturan agama, hukum-hukum agama, bahkan agama apapun belum ada di dunia ini. Ini betul-betul Allah sendiri. Kehidupan yang dipimpin oleh Allah sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini, lagi saya ulang, bahwa persembahan kepada Tuhan, korban persembahan kepada Tuhan, bukan karena agama. Sebab di ayat ini belum menceritakan agama apapun. Kita lanjutkan. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya menjadi muram. Kita stop sampai di sini dulu. Kita tidak memperlebar ke bagian bawahnya, sebab di bawahnya nanti ada dosa dan ada treatment Allah kepada Kain dan sebagainya. Itu nanti kita akan bahas tersendiri. Tetapi sampai di ayat ini saudara, kita memperoleh suatu fakta bahwa persembahan Habel itu diterima dan persembahan Kain itu ditolak. Kenapa persembahan Kain itu ditolak? Ada banyak penafsiran yang menjawab pertanyaan tersebut. Ada yang mengatakan karena Kain mempersembahkan dari hasil tanah, sedangkan tanah memang sudah dikutuk oleh Tuhan ketika Allah mengusir Adam, terkutuklah tanah. Jadi hasil-hasil yang dipersembahkan oleh Kain adalah hasil-hasil yang terkutuk, yang sudah dikutuk oleh Tuhan. Itu penafsiran beberapa teolog atau beberapa hamba-hamba Tuhan. Tetapi secara jujur, Alkitab tidak menjelaskan alasan kenapa Allah menerima persembahan Habel dan menolak persembahan Kain. Itu kalau jujur kita melihat. Tetapi dari sini menjadi catatan penting bagi saudara dan saya, bahwa Allah bisa menolak persembahan kita dan bisa menerima persembahan kita. Jadi persembahan yang kita persembahkan kepada Tuhan, apapun itu, apakah uang, apakah puji-pujian, apakah waktu kita, apakah tenaga kita, bisa tidak diterima oleh Tuhan, bisa tidak diindahkan oleh Tuhan. Dan ini berbahaya. Dan ini tentu menyedihkan. Tentu kita harus, saudaraku, merenungkan apa yang harus kita lakukan supaya persembahan kita diterima oleh Tuhan, supaya Tuhan berkenan atas hidup kita dan persembahan kita. Sebab apa artinya hidup ini kalau Tuhan tidak berkenan? Amin. Nah, oleh sebab itu saudara, yang pertama, hati kita
Sebab Alkitab berkata, Tuhan melihat hati. Suatu hari di perjanjian baru di dalam Injil ketika Yesus melayani sebagai manusia, dia melihat seorang janda miskin. Ini bukan soal kemiskinannya loh saudara, bukan soal kemiskinannya. Dan bukan soal besar kecilnya persembahan yang diberikan. Tetapi janda ini hanya memiliki 2 peser uang di dalam hidupnya. Artinya itulah seluruh kehidupannya, itulah seluruh nafkahnya. Tetapi dengan hati yang tulus, dengan hati yang rela, dia mempersembahkan semuanya di bait Allah kepada Tuhan. Kesannya jahat sekali Tuhan ini, tapi bukan begitu saudara. Percayalah Tuhan pasti akan pelihara dengan dahsyat janda tersebut. Tetapi kalau kita lihat di situ saudara, ada banyak orang-orang kaya mempersembahkan lebih besar dari pekerjaannya. Tetapi Yesus berkata, sesungguhnya janda ini lebih besar memberikan daripada jumlah yang besar itu. Sebab seluruhnya dia berikan kepada Tuhan. Sementara mereka mungkin punya harta 1 juta, mereka berikan 100.000. Tapi lagi ya saudara, ini bukan karena besar kecilnya persembahan yang saudara dan saya berikan. Tetapi lebih kepada bagaimana sikap hati kita ketika kita mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Habel mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Dan justru, saudaraku, kita perlu mengevaluasi motif kita dalam memberikan persembahan. Dan kalau kita lihat yang dipersembahkan Habel adalah anak sulung kambing domba. Ini perlambang. Sebab suatu saat, suatu ketika di masa yang akan datang setelah kehidupan Habel, Yesus dipersembahkan sebagai tebusan. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Betapa Habel betul-betul memaknai dengan dalam persembahannya. Jadi dari ayat ini saudara, sampai di ayat tersebut kita bisa belajar beberapa hal. Yang pertama, persembahan kepada Allah bukan aturan agama. Sebab belum ada agama di Kejadian 4. Tetapi itu memang hubungan dengan Allah. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Yang kedua, Tuhan bisa menolak persembahan kita, Tuhan bisa menerima persembahan kita. Hati-hati. Ya. Yang ketiga, saudaraku, sikap hati kita, motivasi kita menentukan apakah Tuhan menerima atau menolak persembahan kita. Yang keempat, maknailah, jangan sembarangan, jangan asal-asalan memberikan segala sesuatu kepada Tuhan. Berikanlah yang terbaik dan maknailah secara mendalam. Seperti Habel, dia memberikan persembahan anak sulung kambing dombanya. Dan ternyata itu adalah makna, itu adalah lambang kematian Tuhan Yesus sebagai korban tebusan. Dialah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dahsyat dan luar biasa. Semoga kehidupan kita selalu diberkati oleh Tuhan. Amin.